bisa mendapatkan hidayah. Awalnya saya mungkin juga nggak tahu ya, kenapa kok saya termasuk yang dipilih oleh Allah. Tapi yang sekarang saya pahami bahwa hidayah itu datangnya dari Allah, namun hidayah itu harus kita kejar. Hidayah itu harus kita jemput. Sama halnya seperti layaknya juga rezeki. Karena Allah itu memang sudah menakdirkan setiap orang sebenarnya sudah memiliki porsinya masing-masing. Tinggal kita mau ambil atau tidak. Begitu juga dengan hidayah. Sebenarnya Allah sudah berikan hidayah kepada contoh kita semua. Ada orang tadi saya katakan lagi menikmati makanan di bawah sate kambing, habis itu ngorok sebentar setengah jam, tapi bapak dan ibu matanya masih melek. Itu adalah hidayah dari Allah. Ternyata Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita untuk lebih ingin mengkaji ketimbang tadi mungkin hanya sekedar memuaskan nafsu sawat kita untuk ya tadi sekedar menikmati makanan hidayah yang sebenarnya mungkin nanti bisa kita tunda. Itu bagi saya bapak dan ibu semua yang ada di sini sudah dapatkan hidayah. Jadi maksud saya hidayah itu tidak melulu dari sifatnya seperti yang saya alami, harus diuji dulu, diberikan cobaan yang begitu wah sampai jatuh banget, sampai lubang yang begitu dalam. Kenapa nggak kita misalnya belajar aja dari kesalahan orang lain? Salah satunya adalah kenapa saya senang bicara dalam forum-forum seperti ini, berbagi pengalaman hidup saya. Saya nggak kepengen ada bapak dan ibu saudara-saudara saya, apalagi yang tadi teman-teman milenial harus mengulangi kehilapan-kehilapan atau kesia-siaan sama seperti saya yang bekerja dulu hanya ingin pamer-pameran mobil. Tiap 2-3 tahun saya pasti ganti mobil. Kenapa? Karena dulu yang saya pikirkan adalah demikian, bahwa kita akan lebih dihargai oleh produser, oleh mungkin televisi kalau tongkrongan kita keren, kalau mobil kita mentereng. Dulu saya merasa kecil hati. Ya, saya ngerasa udah belasan tahun berkarir. Mobil saya misalnya pada saat itu masih Toyota Avanza. Ini ada anak kemarin sore baru 19 tahun, baru 1 tahun masuk televisi, mobilnya udah Toyota Alphard gitu loh. Kayaknya ini ada yang nggak benar. Apa yang terjadi? Saya paksa-paksakan diri untuk beli mobil, harganya waktu pada saat itu masih 900 juta. Kemudian dengan cara-cara mohon maaf harus berhutang. Berhutangnya juga menggunakan lembaga yang kita tahu konvensional, yang mengandung riba di dalamnya. Apa yang terjadi gitu? 9 bulan saya banyak mengalami ujian-ujian, dari mulai spion dicuri, dari mulai nggak sengaja di jalan tol kena percikan dari batu dari truk yang ada di depan, harus ganti itu semua. Yang pada saat itu saya nggak pakai asuransi juga kan pada saat itu, sehingga saya harus ganti berapa puluhan juta. Hal-hal yang seringkali saya pikir ini biasa, tapi lama-kelamaan saya berpikir jangan-jangan ada yang salah. Ada yang salah dari cara saya dalam memperlakukan hidup ataupun rezeki yang saya pikir itu adalah rezeki, tapi sebenarnya jangan-jangan itu adalah ujian gitu. Sehingga sekarang saya tadi katakan, saya semua serba lebih memilih dari apa yang saya kerjakan, memilih dari sumbernya seperti apa. Dan tadi saya jadi mau sampaikan, saya memang bekerja di sebuah lembaga manajer investasi perusahaan Inggris. Tapi Bapak dan Ibu, ya mohon doakan saya, karena memang sejak tahun lalu ini saya diamanahkan untuk menjadi pelaksana unit syariah di PT perusahaan Schroders yang mengelola dana 87 triliun seperti ini. Saya tahu bahwa industri syariah memang masih sangat kecil, mungkin kurang lebih sekitar 5-6% saja dari total industri keuangan, baik itu perbankan maupun juga asuransi ataupun juga pasar modal. Tapi kalau bukan dari kita, ya orang-orang Islam yang konon katanya 87% yang ada di Indonesia, bagaimana kita bisa memajukan peradaban Islam ke depannya? Kitalah yang memang harus ada keberpihakan. Kalau mungkin pada saatnya belum ada bank-bank yang seperti itu dan kita memang sudah terpapar dengan itu, saya rasa itu adalah saat yang sifatnya darurat kali Ustaz. Namun saat ini Allah sudah memberikan banyak sebenarnya kemudahan kepada kita untuk bisa lebih berpihak. Ya, sekarang adanya memang syariah, ada bank syariah, kita pilihnya bisa bank syariah. Kemudian juga ada asuransi yang seperti itu, walaupun mungkin mohon maaf kalau saya pribadi mungkin saya tidak mengambil pilihan seperti itu, namun saya kembalikan kepada pilihan masing-masing orang di sini. Ilmu saya masih terbatas, nanti bisa dikonfirm kepada ustaz-ustaz yang jauh lebih ahli seperti itu. Nah, jadi mungkin itulah yang menurut saya adalah hidayah. Dan tadi bagaimana bisa menjaga hidayah itu tetap ada dalam diri kita, menurut saya menjaga keistiqomahan itu memang tidak mudah. Makanya penting untuk kita bersama-sama. Saya membutuhkan orang-orang soleh dalam kehidupan saya. Saya membutuhkan pegangan dalam hidup saya selain sekedar Al-Quran dan juga ikut ke kajian-kajian. Yaitu bagaimana? Ya saya berteman dengan para ustadz, dengan ustazah. Saya tidak hanya sendirian, tapi saya ajak keluarga saya ajak istri saya ajak anak saya yang belum berhijab karena masih 4,5 tahun, tapi untuk mencintai masjid, nongkrongnya di masjid. Walaupun saya sholat, dia cuma naik, cuma duduk, tapi saya perkenalkan bahwa rumah Allah itu nikmat loh untuk kita berlama-lama ada di situ. Selain hati kamu lebih tenang, memang tempat yang sebenarnya harus menjadi
pusat peradaban, pusat muamalah kita, nggak cuma sebagai sarana tempat ibadah, tempat kita bisa ngobrol, berdiskusi, tidak hanya urusan-urusan agama, urusan politik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu, saya ingat kakek saya, kalau dulu saya kebetulan Sumatera Barat, kita ada masjid di Bukit Tinggi, ya namanya Surawinya Jambek, Syekh Muhammad Jamil Jambek di situ. Itu memang dulu ingat saya jadikan masjid itu sebagai tempat juga bahkan berlatih silat. Jadi maksud saya silahkan aja apabila di sekitar kita ada masjid-masjid juga yang memang di situ diberdayakan juga ada sebagai sarana untuk membangun ekonomi umat, justru harus kita support. Saya termasuk orang yang selalu melihat cara seperti itu. Kalau tetangga saya ada yang punya usaha, saya lebih berpihak untuk berikan rezeki saya kepada tetangga saya. Tetangga saya misalnya, saya tahu ada toko kue yang enak nih, minta Ramadan nih, udah langganan kita. Tapi di kiri kanan saya ada tetangga saya yang jualan, walaupun rasanya ada kurang-kurang dikit, saya belinya lewat dia gitu loh. Kenapa? Yang itu nggak usah saya beli, dia udah wah laris banget. Muslim non muslim dia beli juga di situ. Tapi kalau di sini saya membangun rasa persaudaraan, dan rasa persaudaraan itu yang paling erat selain adalah darah daging kita adalah tetangga kita. Besok lusa nanti kalau kemudian kita mendapatkan musibah, siapa yang paling cepat? Saya yakin banget itu adalah tetangga kita. Jadi berbaik-baiklah dengan orang sedekat orang-orang yang ada di sekitar kita, ajak mereka ke arah kebaikan. Salah satu yang terbaik adalah juga mengajak kalian untuk ikut ke pengajian. Demi Allah, saya pada saat mulai berhijrah 2014 ternyata saya singkat aja, nanti saya sampaikan di forum yang lain, bahwa kemudian dan saya nggak punya apa-apa, dengan sisa-sisa uang yang ada, akhirnya kemudian saya beranikan untuk saya daftar haji. Kan saya bilang tadi, Desember 2012, uang saya yang saya kumpulkan 6 tahun untuk daftar haji, kemudian hilang. Tapi saya masih sisa-sisa punya ada tabungan, kurang lebih mungkin cuma tinggal 200 juta rupiah saja. Saya tahu untuk berangkat haji, pada saat itu tahun 2014, biayanya adalah sekitar 9.500 US. Artinya berdua 18.000. Dulu pada saat itu ya dolar kurang lebih masih 10 ribuan, nggak seperti sekarang 14.200. Ya, jadi perlu uang kurang lebih 200 juta. Apa yang saya lakukan? 2013 bulan Februari, Bismillah, saya daftarkan 4.500 atau orang atau 9.000 untuk berdua dengan istri saya. Pada saat itu saya dapat panggilan mestinya untuk di 2017, dapat jatah kuota saya 4 tahun menunggu. Kemudian pada Allah di tahun 2014 setelah saya sholat maghrib, handphone saya berbunyi dan saya dapat panggilan 1 tahun untuk saya bisa pergi haji. Dan ternyata Allah jawab doa saya untuk saya sebelum usia 40, saya bisa menunaikan haji. Waktu itu yang saya pikir-pikir, saya nggak akan bisa. Kenapa? Uangnya udah habis, uangnya udah hilang. Udah gitu kedua, ya daftaran lagi baru 2013, dapat 2017, 2 tahun lalu. Nggak mungkin, usia saya udah kepala 4, seperti itu. Jadi kalau tadi Ustaz bilang, kita yakin sama Allah, harusnya memang seperti itu. Karena nggak ada yang nggak yakin untuk ukurannya Allah. Jadi apapun kondisi kita saat ini Bapak dan Ibu, apapun permasalahan kita, sedalam apapun, sepelik apapun situasi yang sedang kita hadapi, dengan pasangan hidup, dengan pekerjaan, ya, dengan mertua, dengan misal diuji oleh anak, ya, jangan pernah khawatir, jangan pernah bergantung sama siapapun, jangan pernah bergantung sama manusia, cukup bergantungnya sama Allah saja. Ya, masalah kita tuh cuma jaraknya tuh antara jidat kita sama tempat kita biasa bersujud. Jadi perbanyak sujud kita, insya Allah masalah itu akan cepat diselesaikan oleh Allah. Intinya itu, taat, dan taat. Allah, dan Allah. Mungkin itu ya Pak ya, hanya sedikit berbagi dari pengalaman saya. Karena saya merasa saya termasuk orang yang punya banyak cobaan dalam hidup saya. Saya dapat cobaan dari anak saya, yang kenapanya anak saya sekarang yang pertama, insya Allah saya masukkan ke sekolah boarding atau pesantren di Insan Cendekia Madani. Sesuatu yang orang nggak akan pernah berpikir anak artis mau dimasukin pesantren, emang mau jadi apa? Yang dimana dulu orang berpikir, oh kalau mau jadi seseorang itu ya harus jadi insinyur, jadi dokter, menjadi ekonom, yang seperti itu. Saya belajar, saya sekarang menemukan hidayah, enggak. Saya kepengen anak saya bisa menjadi hafiz Quran. Itu yang jauh lebih nikmat buat saya. Walaupun anak saya nggak bisa 30 juz gitu, mungkin cuma juz 30 sama juz 29, nggak mengapa. Tapi saya yakin banget karena orang-orang di sekeliling saya ini mengingatkan bahwa Allah tuh menilai dari apa yang kita upayakan. Gitu. Jadi, ayo kita berjihad sama-sama, kita berjuang sama-sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan lebih baik daripada orang lain, bukan dengan menyalah-nyalahkan orang lain, tapi menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Itulah kemuliaan yang sejati.